Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 85. Melihat Lin Ruohan yang tampak seperti macan tutul betina, Su Chen berkata. Pergi ke dekan kami. Dekan. Lin Ruohan menyipitkan matanya dan memasang ekspresi tidak percaya. Oke, apa yang akan kamu lakukan dengan dekanmu? Dia bilang dia akan memberiku pelajaran tambahan. Pelajaran rias. Lin Ruohan bertanya dengan bingung, lalu mengapa kamu kembali setelah jam 12? Dia bahkan mengizinkanku tinggal di sana. Su Chen berkata tanpa berkata-kata. Dan membiarkanmu tinggal di sana. Nada bicara Lin Ruohan segera meninggi, apakah dia berencana melawanmu? Bahkan jika kamu mempunyai niat jahat, itu tidak ilegal. Mendengar ini, Lin Ruohan meledak. Apa artinya tidak melanggar hukum? Dia dekanmu. Su Chen memandang Lin Ruohan dengan acuh tak acuh, kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan seperti senapan mesin, apa yang akan kamu lakukan? Ini. Setelah Su Chen mengatakan ini, Lin Ruohan menyadari bahwa dia salah, dan berkata dengan percaya diri. Jangan pergi ke rumahnya besok, tetaplah di rumah, aku akan menebusnya untukmu. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Ruohan mencubit pinggangnya dan berkata dengan sangat arogan. Mengapa tidak? Saya lulus dari Universitas Harvard, apakah saya tidak sebaik dia? Su Chen terdiam beberapa saat, merasa Lin Ruohan telah meminum obat yang salah. Aku terlalu malas untuk peduli padamu, aku mau tidur. Kamu bajingan, aku sedang berbicara denganmu. Tidak mendengarnya. Dini hari berikutnya. Dang dang dang. Su Chen baru saja bangun ketika dia mendengar ketukan di pintu. Tak perlu dikatakan lagi bahwa tidak ada seorang pun kecuali Lin Ruohan yang berani mengetuk pintu Su Chen sepagi ini. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Lin Ruohan berdiri di depannya dengan linglung, mengenakan piyama dan rambut acak-acakan. Cepat mandi. Mencuci. Kirimkan aku ke tempat kerja nanti. Tidak pergi. Kenapa tidak pergi? Bersekolah. Kenapa pergi ke sekolah? Hari ini adalah akhir pekan. Su Chen, Dipaksa tidak punya pilihan, Su Chen pergi untuk mencuci muka dan kemudian mengirim Lin Ruohan untuk bekerja. Tunggu sebentar, berhenti di toko buku di sana. Lin Ruohan berkata dengan tergesa-gesa tidak lama setelah berkendara keluar. Memarkir mobil di pinggir jalan, keduanya pergi ke toko buku. Lin Ruohan sudah familiar dengan jalan tersebut dan langsung menuju ke lantai 3. Melihat rangkaian alat peraga yang mempesona, wajah Su Chen dipenuhi garis-garis gelap. Mengapa kamu membeli barang-barang ini? Aku akan memberimu pelajaran tambahan agar kamu tidak perlu pergi ke rumah wanita itu pada malam hari, kata Lin Ruohan dengan serius, membuat orang-orang di sebelahnya menatap Su Chen dengan tatapan buruk. Saya pikir dia bajingan. Aku bilang itu tidak perlu. Saat aku masih kecil, aku harus meminjam jariku untuk melakukan perhitungan penjumlahan dan pengurangan dalam waktu 20. Jadi, jika kamu pandai, izinkan aku membantumu. Itu saat aku masih kecil. Aku sangat pintar sekarang. Apa menurutmu aku masih sama seperti saat aku masih kecil? Kata Lin Ruohan tidak yakin. Menurutku kamu lebih buruk dari anak kecil. Mendengar ini, Lin Ruohan langsung menjadi tidak senang. Mengapa maksudmu aku tidak sebaik ketika aku masih kecil? Kalau begitu katakan padaku, aspek apa yang kamu pelajari lebih baik dariku? Aku lebih baik darimu dalam segala aspek, Su Chen berkata dengan tenang. Semakin banyak Lin Ruohan berkata, dia menjadi semakin tidak yakin. Jika Anda tidak membuat roti kukus untuk bersaing memperebutkan reputasi, Anda lebih rendah darinya dalam segala hal ketika Anda masih kecil. Sekarang setelah Anda dewasa, jika Anda masih tidak bisa membandingkannya, lalu apa gunanya? Saya tidak akan bisa bertahan seumur hidup saya. Sekarang kita sudah di sini, ayo berkompetisi dalam bahasa asing. Kata Lin Ruohan yang penuh dengan ide-ide buruk. Saya telah tinggal di Amerika Serikat selama 4 tahun, dan kemampuan bahasa asing saya tidak diragukan lagi. Jika saya ingin menang melawan dia, hanya butuh waktu beberapa menit. Selain rasa percaya dirinya yang kuat, alasan mengapa Lin Ruohan berbicara bahasa asing adalah karena ini adalah kelebihannya. Jika Su Chen memintanya membandingkan sejarah, politik, dan geografi, dia mungkin akan ketakutan dalam hitungan detik. Karena saya tidak pernah lulus ujian ketika saya masih di sekolah. Selain bahasa Inggris, saya juga berbicara bahasa Jerman dan Prancis, dan Anda. Lin Ruohan berkata dengan bangga, seolah-olah seorang budak berbalik dan bernyanyi. Saya bisa berbicara bahasa apapun. Su Chen berkata dengan santai. Bahasa apa saja? Lin Ruohan menatap Su Chen tak percaya dengan matanya yang besar dan indah. Kamu pikir aku masih mudah dibodohi seperti dulu, kan? Oke, kenapa aku membodohimu, dan aku tidak bisa dijadikan makanan, kata Su Chen tanpa berkata-kata. Lin Ruohan juga seorang yang ngotot, jadi dia membawa Su Chen ke bawah. Setelah mencapai lantai 3, dia berkata, ayo, ada semua dokumen asing di sini. Apakah kamu tidak tahu semua bahasanya? Terjemahkan, saya akan lihat apakah kamu bisa. Su Chen mengusap pelipisnya. Dia pria yang besar, kenapa dia masih kekanak-kanakan? Pilih saja satu. Lin Ruohan tidak ragu-ragu dan melihat kerak untuk sementara waktu.
Meskipun ada semua buku asing di dalamnya, Lin Ruohan tidak memilih bahasa asing yang umum itu. Beberapa detik kemudian, mata Lin Ruohan berbinar. Dia menemukan sebuah buku di atas rak yang tampak seperti lukisan hantu. Aku sudah membuat pilihanku, ini dia. Lin Ruohan mengangkat kepala kecilnya dan berkata dengan sangat genit. Su Chen sedikit mengernyit saat melihat sampul buku itu. Baiklah, izinkan saya menerjemahkan buku ini. Tentu bermanfaat. Menurut saya isinya cukup bagus. Apa salahnya ingin belajar? Lin Ruohan berkata dengan percaya diri, dengan ekspresi di wajahnya, belum lagi betapa bangganya dia. Kamu masih ingin mempelajari apa yang ada di dalamnya? Ya, ada apa? Lin Ruohan berkata dengan tidak masuk akal. Tetapi jika kamu tidak bisa menerjemahkannya, aku tidak akan memaksamu, biarkan aku membuatkan pelajaran untukmu. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Su Chen memegang buku itu dan berkata. Teks di dalam buku itu dalam bahasa Yunani, buku itu berjudul Lolita, dan isi di dalamnya adalah kisah sekelompok perempuan dan sekelompok laki-laki. Setelah berbicara, Su Chen membalik-balik beberapa halaman dan berkata, aku akan menerjemahkan satu paragraf untukmu, Lolita adalah cahaya hidupku, api hasrat. Su Chen membaca catatan itu dengan tertib, tetapi wajah Lin Ruohan memerah ketika dia mendengarnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini jelas novel dewasa semacam itu. Oke, jangan membacanya, aku tahu kamu bisa melakukannya. Lin Ruohan tersipu dan berdiri, merasa sangat malu. Bukankah kamu memintaku untuk menerjemahkannya? Kamu bilang ingin mempelajari isinya, tapi kenapa kamu tidak biarkan aku menerjemahkannya sekarang? Lin Ruohan tampak malu dan merasa wajahnya terbakar. Mengapa dia mengatakan kata-kata seperti itu di masa depan? Kamu berbohong. Kamu pasti mengada-ada untuk menipuku. Lin Ruohan berkata dengan tegas. Pertama, saya benar-benar bingung ketika membaca kata-kata jimat hantu ini. Bagaimana mungkin dia bisa memahaminya? Kedua, buku-buku di toko buku semuanya dijual untuk umum. Gadis kecil, kamu salah mengatakannya. Sebelum Su Chen bisa mengatakan apapun, seorang lelaki tua yang berdiri di sampingnya tersenyum dan berkata. Terjemahan pemuda ini benar sekali. Puan tua, bisakah Anda memahami buku ini? Lin Ruohan berkata dengan heran. Bab 86. Setelah mendengar kata-kata Lin Ruohan, lelaki tua itu dengan gemetar mengeluarkan kartu identitas dari sakunya dan berkata sambil tersenyum. Saya Zhang Heng, seorang profesor di Departemen Sastra Universitas Jinling, dan bahasa Yunani adalah arah penelitian utama saya. Terlebih lagi, terjemahan pemuda tadi lebih baik daripada terjemahan saya. Dia terlahir untuk sastra. Belakangan, Zhang Heng berkata, gadis kecil, baca saja karya sastra seperti ini, tapi jangan pelajari apapun di dalamnya. Lin Ruohan, sungguh memalukan dilempar ke rumah nenek. Mengapa kamu menarikku? Kata Su Chen. Kamu akan malu. Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Ruohan menarik Su Chen dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Setelah keluar dari toko buku, rona merah di wajah Lin Ruohan tidak hilang sampai mobil melaju pergi. Segera, ketika keduanya tiba di tempat parkir, Su Chen tiba-tiba teringat pada Yang Tianming, yang melecehkan Lin Ruohan hari itu, dan bertanya. Apakah pria bernama Yang Guangming itu datang untuk melecehkanmu dalam beberapa hari terakhir? Tidak. Setelah menyetujui secara sembarangan, Lin Ruohan buru-buru keluar dari mobil, masih belum pulih dari apa yang baru saja terjadi. Melihat Lin Ruohan pergi, Su Chen tersenyum dan pergi, bersiap untuk kembali dan beristirahat sebentar. Dalam perjalanan keluar, Su Chen dengan curiga menemukan bahwa sebuah van dengan plat nomor asing masuk dari luar. Van. Ketika Su Chen melihat mobil itu, samar-samar dia merasakan ada yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Setelah berkendara lebih dari 10 menit, terdengar bunyi mencicit. Su Chen menginjak rem dan memarkir mobilnya ke samping. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Karena seluruh bangunan adalah milik grup Lin, tidak mungkin orang luar bisa masuk ke sana. Kedua, hanya orang yang akan membicarakan bisnis yang berhak memarkir mobilnya di tempat parkir bawah tanah. Bagaimana orang yang datang ke Lin Group untuk membicarakan bisnis bisa mengendarai mobil van? Kalau delivery, akan parkir langsung di pintu masuk utama, dan tidak mungkin ke tempat parkir bawah tanah. Setelah memarkir mobil, Su Chen menelepon Lin Ruohan, tapi tidak ada yang menjawab. Su Chen memasang wajah dingin, menunggu sebentar, dan menelepon Lin Ruohan lagi, tapi tetap tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba, mata Su Chen menyipit, dan gelombang udara dingin keluar dari tubuhnya. Dia menginjak pedal gas dan kembali ke tempat parkir grup Lin. Namun, ketika Su Chen kembali, van itu hilang. Samar-samar, jantung Su Chen mulai berdetak kencang dan dia langsung bergegas menuju gedung Lin. Siapa kamu? Ketika Su Chen bergegas ke kantor Lin Ruohan, dia dihentikan oleh seorang wanita muda berseragam. Di mana Lin Ruohan? Apakah Anda mencari Tuan Lin kami? Tanya sekretaris wanita itu. Aku bertanya padamu di mana Lin Ruohan berada. Gunung-gunung bergemuruh dan tsunami menderu-deru, momentumnya bagaikan pelangi. Sekretaris wanita itu sudah ketakutan oleh Su Chen, dan melihat ekspresinya seolah dia ingin memakan seseorang. Lin, Tuan Lin tidak datang ke perusahaan hari ini. Tidak datang ke perusahaan.
Tiba-tiba, Su Chen tahu bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Lin Ruohan. Dering, dering, dering. Pada saat ini, ponsel di saku Su Chen tiba-tiba berdering. Ketika dia mengambilnya dan melihatnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah Lin Ruohan yang menelepon. Namun, sebelum Su Chen dapat berbicara, suara seorang pria terdengar dari ujung telepon yang lain. Kamu pasti Su Chen. Suara di ujung telepon itu menyeramkan dan membuat orang bergidik. Siapa kamu dan mengapa kamu memiliki ponsel Lin Ruohan? Haha, jangan khawatir. Jika kamu ingin menyelamatkan nyawa wanita ini, datanglah ke pabrik cat di pinggiran barat. Haha, kesabaranku terbatas, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Setelah menutup telepon, wajah Su Chen begitu muram sehingga sekretaris wanita itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani lagi berbicara. Kota Linyang, pabrik cat Xijiao. Karena manajemen yang buruk, pabrik cat ini terbengkalai bertahun-tahun yang lalu. Apalagi karena banyak faktor, sudah menganggur dan belum dibangun kembali. Siapa kamu dan mengapa kamu menangkapku? Saat ini, Lin Ruohan diikat ke kursi. Dia mencoba melepaskan diri dari tali, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Di samping Lin Ruohan, ada 6 orang parubaya berusia 40-an, semuanya mengenakan kemeja gua dan tampak sok suci. Haha, tidak masalah siapa kami. Adapun alasan kami ingin menangkapmu, tentu saja ada motif lain. Kalian gangster, jika kakakku Chen mengetahuinya, dia tidak akan melepaskanmu. Kami tidak sabar untuk melakukannya. Pria parubaya yang berdiri di samping Lin Ruohan berkata, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zhou Feng. Saya dari Sekte Tianji. Kami menangkap Anda hanya untuk merayu Su Chen lalu tangkap dia. Mati. Dan kamu hanyalah umpan kami, tidak lebih. Mendengar ini, Lin Ruohan tercengang. Dia awalnya mengira mereka menculiknya demi uang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa targetnya ternyata adalah saudara Chen. Saat ini, Lin Ruohan tidak panik dan bertindak cukup tenang, mengatakan, saya akan memberikan uang berapapun yang Anda inginkan, tetapi Anda tidak diperbolehkan menyerang saudara Chen. Haha. Zhou Feng tertawa dan berkata, gadis kecil, kamu terlalu naif. Apakah menurutmu Sekte Tianji kita akan kekurangan uang? Su Chen bajingan itu membunuh kakak laki-laki kita dan kakak laki-laki kedua. Tentu saja kita harus membayar hutang ini. Dia yang menghitung. Pada saat ini, suara dingin datang, membuat rambut Zhou Feng dan yang lainnya berdiri tegak. Sepertinya tebakanku benar, itu memang kamu. Melihat Su Chen, suasana hati Zhou Feng langsung menjadi tegang. Su Chen, kamu memang laki-laki dan kamu tidak mengecewakan kami. Sepertinya Sekte Tianji Anda telah menjalani kehidupan yang nyaman terlalu lama, dan inilah waktunya untuk menghadapinya. Kamu anak sombong, kamu berani mengucapkan kata-kata sombong di depan Sekte Tianjiku, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Orang yang berbicara bukanlah Zhou Feng, tetapi datang dari segala arah. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua berjanggut putih jatuh dari langit dan mendarat tepat di depan Su Chen. Melihat lelaki tua itu turun, wajah Zhou Feng dan yang lainnya meningkat pesat, dan mereka berkata dengan penuh otoritas. Su Chen, izinkan saya memberitahu Anda, orang yang berdiri di depan Anda adalah Penatua Agung Sekte Tianji kami, Yuan Yangzi. Kekuatannya telah berubah. Jika Anda bertemu dengan Penatua Agung kami, Anda akan kehilangan kulit Anda hari ini bahkan jika Anda tidak bertemu dengannya. Jangan mati. Sepertinya kamu adalah dalangnya, kata Su Chen dingin. Jadi apa, menurutmu kamu bisa keluar hidup-hidup hari ini? Saudara Chen, cepat pergi. Orang-orang ini punya rencana yang sudah direncanakan. Tinggalkan aku sendiri. Teriak Lin Ruohan. Duduk di sana dan tutup matamu. Ini tidak ada hubungannya denganmu di sini. Suara Su Chen rendah, dan dia sudah menjadi pembunuh. Tapi, Lin Ruohan berhenti bicara, air mata mengalir di wajahnya. Biarkan dia pergi dan aku bisa memberimu kematian yang layak. Beri aku cara mati yang layak. Yuan Yangzi tertawa. Su Chen, apalagi fakta bahwa kita memiliki sandera di tangan kita, bahkan jika tidak ada sandera, kamu mungkin bukan lawanku. Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak begitu merajalela di depanku? Bersambung.